wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang larinya sangat kencang. Fal muriyati qadha, dan demi kuda perang yang ketika dia lari dari kakinya memercikkan api. Jadi kuda itu kan punya sepatu dengan besi, ketika diinjakkan ke batu, kemudian karena kencangnya dia, maka apa? Keluar percikan api. Kayak batu kalau diadu, dia akan keluar apa? Percikan api. Seperti itu. Kemudian kata Allah, fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang musuhnya di waktu subuh. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal mughirati subha ay allati tughiru ala aduwiha fi sabah, yaitu kuda yang menyerang musuhnya di waktu subuh. Wa hadza ahsanu ma yakunu fil igharah 'ala al-adwi, dan ini adalah waktu terbaik untuk menyerang musuh. Ayakuna fis sabah, yaitu di waktu subuh. Kenapa? Li'annahu fi ghaflatin wa naumin, karena musuh Allah punya sifat kalau di waktu subuh fi ghaflatin wa naumin, kondisinya itu ghaflah, lalai, naum, tidur. Wa hatta law istaiqadha minal ghara fa sawfa yakunu ala kasalin wa ala iya, bahkan kalau seandainya dia bangun karena diserang, tetap masih dalam kondisi malas. Ada dua hal barakallahu fikum. Kalau yang di surat Al-Mutaffifin, orang yang tidak percaya dengan hari kiamat adalah orang yang tidak berpikir ingin membaca Al-Quran. Ini satu. Di dalam surat Adiyat, orang yang tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun di sini disebutkan musuh-musuh Allah, adalah orang yang kalau pagi itu mesti ghaflah wa naum. 3 sifat yang harus kita jauhi. Yang pertama apa? Malas membaca Quran. Yang kedua, ghaflah, lalai di waktu subuh. Yang ketiga, tidur di waktu subuh. Kalau kita barakallahu fikum subuh senangnya tidur, berarti kita punya sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Orang yang diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Dijelaskan dalam kitab ini. Fakhtarullahu azza wa jalla, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih sumpah dengan kuda. Sumpah dengan apa? Kuda, dan kondisinya kuda tersebut adalah kuda yang ketika digunakan untuk berperang di waktu subuh itu tetap sangat apa? Bagus. Wa kana Nabi, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerangi musuhnya, tidak memerangi kaum di malam hari. Bahkan namun Rasulullah alaihi salatu wasallam memerangi musuhnya itu di waktu subuh. Kenapa? In sami'a adzan, kalau beliau mendengarkan adzan dari kampung tersebut, maka beliau menahan diri. Tapi kalau beliau tidak mendengar, maka apa? Beliau menyerangnya. Barakallahu fikum. Bukan ketika lagi tidur, tapi ketika orang itu lagi malas-malas. Nah, kaum muslimin, barakallahu fikum, mereka itu adalah yang pertama, orang yang semestinya selalu semangat di waktu pagi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau pernah memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik, ya Allah berkahilah pada kaumku fi bukuriha, di waktu paginya, di waktu paginya. Jadi barakallahu fikum, jangan sampai kita itu termasuk orang yang paling malas kalau apa? Di waktu pagi. Justru orang yang mencari keberkahan umat Rasul alaihi salatu wasallam di waktu pagi. Yang kedua, barakallahu fikum, umat Islam adalah orang yang semangat untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Kalau kita mengkaji tentang Al-Quran, maka kata Al-Quran itu diambil dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi masdarnya, urutan yang ketiga dalam tasrifnya. Qara'a, membaca, dia membaca, yaqra'u, dia membaca, Qur'anan, bacaan. Nah, Al-Quran itu maknanya secara bahasa diambil dari qara'a yaqra'u, masdarnya Qur'anan. Artinya adalah apa? Isim maf'ul, matlu, makru, matlu, yang dibaca. Jadi Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaannya kaum muslimin. Bacaannya kaum muslimin itu Quran. Kemudian secara bahasa juga diartikan barakallahu fikum dengan isim fa'il yang bermakna jami'. Quran itu artinya jami'. Apa itu? Alladzi yajma'u akhbara wal ahkam.
sebuah kitab yang mengumpulkan berita dan mengumpulkan hukum-hukum. Apa artinya? Kalau kita mau mencari berita tentang umat terdahulu, ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau mencari hukum Allah, ada di dalam apa? Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu yajma'u al-akhbar wal ahkam, yang mengumpulkan berita-berita yang datang dari Allah dan yang mengumpulkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada di sini barakallahu fikum, kita semestinya betul-betul berusaha. Kalau orang kafir, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kalimatnya, hadza yadullu ala anna hadzal rajul la yufakkir. Orang ini menunjukkan bahwa orang ini tidak berpikir. Berpikir itu apa? Ayat luwa ayatillah, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kaum muslimin adalah orang yang harus selalu berpikir tentang saya belum baca Al-Quran, atau saya harus membaca Al-Quran. Barakallahu fikum.